sekalian, saya dapat tugas dari panitia untuk menyampaikan update manajemen in acute respiratory distress syndrome. Jadi apa sih yang update-nya gitu? Karena ARDS ini tiap tahun per hari cabang Bandung ini selalu ya menyampaikan itu. Dan sering beberapa bagiannya tadi cocok di ICU, tadi manajemennya salah satunya ya ini kasusnya yang paling sering ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya tahun 67 itu Asbah dan kawan-kawannya mendeskripsikan tentang ARDS ini. Jadi di sana ada peningkatan permeabilitas kapiler, terjadi udem pulmonary udem, kemudian ini kasusnya akut, ya sesek hebat, cyanosis, ya complaints parunya menurun banget, ya, dan pada X-ray itu didapatkan infiltrat ya bilateral. Jadi ini yang ketemu pada saat itu tahun 67 dan dipublikasikan tahun 71. Dengan ini gambaran ini di tahun-tahun sebelumnya itu terjadi pada Leonardus infant ya, jadi di pasien-pasien dengan HMD. Nah, sama respiratory distress. Jadi pada saat itu untuk membedakan ini terjadi pada dewasa dan kasus ini pada waktu perang Vietnam yang bertemu dari asma ini. Nah, sehingga muncullah istilah adult respiratory distress syndrome tahun 1971 dipublish. Namun sekarang istilah adult jangan tentukan. Kalau dulu adult A-nya sekarang menjadi acute respiratory distress syndrome. Nah, jadi ini perkembangan terus. Namun ini tetap kita lihat ini sebetulnya apa. Jadi ARDS ini adalah suatu bentuk respiratory tipe hipoksik ya. Nah, jadi kalau COPD seringnya ke hiperkapni dengan mortalitas yang tinggi. Ya dulu hampir ya 60% ya itu kasus-kasus 3. Nah, 10 ARDS juga terbanyak pada kasus-kasus di ICU. Ini adanya udem parunya itu harus non kardiak ya, dan cepat, progresif, sesek usianya. Nah, kriteria ini ditambah lagi kejadiannya ada insult, jadi tidak bisa tiba-tiba ada udem paru bilateral yang hebat gitu ya tanpa kardiak, namun tidak ada insult, enggak harus ada insultnya di sini, itu yang penting ya. Dan tidak ada gangguan di jantung dan juga tidak ada overload. Nah, ini tahun 1988 ada terminologi lain lagi yaitu lung injury score ya, ada lung injury. Jadi lung injury ini jadi ARDS itu sebagai bagian subtipe dari akut lung injury. Nah, jadi itulah perkembangannya ya. Nah, ini di tahun 94 ini ASCC menyampaikan jadi ada AKI, ada ALI, bukan AKI, ada ALI, ada ARDS. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya adalah kita lihat ya bahwa pada dua-duanya akut, dua-duanya hipoksia, dua-duanya ada udem paru, dua-duanya non kardiak. Tetapi beda dari penilaian PaO2, rasio PaO2 begitu. ALI itu masih di bawah 300, tapi kalau sudah di bawah 200 itu menjadi ARDS. Nah, itu bedanya. Jadi ARDS itu bagian dari ALI dengan FO2 FiO2-nya adalah di bawah 200. Nah, dan ini masih berlaku sampai saat ini ya. Tahun 1904 kemudian Berlin. Nah, ini yang masih berlaku saat ini ya. Tapi nanti kita akan lihat update-nya. Nah, pada saat itu ARDS dengan kriteria Berlin mulai menghilangkan namanya ALI, tetapi mulai memakai terminologi mild, moderate, dan severe. Nah, ini. Jadi Berlin mulai memasukkan adanya timing, adanya gambaran torak foto, kemudian asalnya udem dan oksigenasi. Jadi kalau lihat di kriteria sebelumnya tidak ada waktu. Ya, pokoknya ada insert saja. Sekarang boleh, waktunya harus dalam waktu 1 minggu. Ya. Nah, kemudian tentu yang lainnya sama, chest imagingnya tetap, ya. Kemudian tidak ada overload, tidak ada gangguan di kardiak, dan oksigenasi tadi, kalau di ALI
dan waktu 94 belum dibedakan dari hanya ALI dan ARDS. Sekarang semuanya ARDS, tetapi dengan mild, moderate, dan severe. Itu dilihat dari PaO2 rasio FiO2. Nah, saya menekankan di sini kenapa di Berlin ini ada mild, moderate, severe. Itu dengan memakai kriteria FA2, FiO2. Ini penting, ya. Jadi harus ada apa? Pemeriksaan analisa gas darah tentu. Tapi bagaimana di situasi yang tidak bisa itu? Cuma ada oksimetri. Bisa nggak kita mengelola nanti ke sana tentang ini ADS apa ini sudah jatuh ke ADS? Nah, mulailah dikembangkan sehingga muncul kriteria konsep baru, ya. Nah, ini perbedaan antara tadi, ya, konsep yang 1994, kemudian 2012, ya, ada Berlin 2012, kemudian itu yang sebelumnya di perbedaannya. Nah, ini tadi Berlin, ya, jadi ada perbedaannya di Berlin sudah mild, moderate, dan severe berdasarkan tadi rasio. Ini gambaran torak fotonya sudah mungkin sudah kelihatan, udah baru bilateral, tetapi bukan origin dari kardiak atau overload. Assessmentnya tentu tadi ada mild, moderate, dan severe. Nah, ini yang baru. Yang baru itu kenapa muncul yang ini? Khususnya karena kejadian COVID kemarin. Jadi kejadian COVID kemarin itu ada dua sebetulnya yang benar. Tentu penggunaan oksimetri kita kan banyak sekali karena fasilitas ventilator juga terbatas. Penggunaan HFNC yang paling banyak. Nah, ini masuk kepada dijadikan bagian-bagian dari New Global Definition kemarin 2023. Jadi perbedaannya di mana? Ya, kalau di yang ini yang biasa, ya, mild, moderate, dan severe itu berdasarkan itu berdasarkan tadi rasio, ya, dan dengan PIP-nya harus ini. Waktu mengukur ini, ya, standarnya harus ada PIP, artinya kan sudah terpasang itu, ya. Ada PIP itu sudah terlihat ventilatornya sudah disiapin. Tapi kalau tidak ada gimana? Gitu, ya. Artinya kita menggunakan hanya oksimetri, ya. Nah, ini ada oksimetri. Nah, mulailah. Jadi perbedaan dari yang definisi 2003 ini bukan menggantikan, ya, sekali ini bukan menggantikan, tetapi menindaklanjuti bagi yang fasilitas Yankesnya, ya, susah memeriksa HGB ataupun dengan ventilator. Nah, baik, seperti apa sebetulnya? Nah, ini, ya, jadi ini yang tadi, ya, bahwa ada risk faktor, ada timing, ada selisih secara umum, selalu begitu. Nah, di sini, ya. Jadi kriteria dari yang khusus oksigenasinya itu memakai saturasi oksigen. Ya. Jadi kalau tadi ada mild, moderate, dan severe. Nah, pada yang baru ini, ya, konsep baru ini adalah ada yang non intubated, ada yang intubated, dan ada yang di tempat yang terbatas. Ya. Jadi yang digunakan adalah kalau yang intubated tentu sama, ya, PaO2, tetapi bisa juga menggunakan tadi saturasi saja, ya, memakai oksimetri tadi. Kemudian yang terbatas ini tentu tidak menggunakan ventilator. Jadi FiO2 itu kan bisa kita ukur oksigen apapun yang diberikan termasuk dengan HFNC. Nah, ini contohnya, ya, ilustrasinya. Jadi kalau yang kedua, ya, yang untuk yang di pasien kes yang terbatas itu ada, kalau selama ini kan harus torak foto saja. Nah, maka sekarang dikembangkan boleh menggunakan USG. Nah, ya. Jadi USG, saya rasa USG kan sudah sampai ke puskesmas, ya, sekarang. Nah,
Mungkin harapannya begitu, difasilitasi. Kalau USG itu bisa dilihat tadi gambar yang bisa menggambarkan unit baru tadi, ya, tidak dengan torak foto. Jadi kategorinya itu ada yang intubasi, non intubasi, dan dengan fasilitas yang terbatas. Ini menariknya. Jadi mulai mengembangkan bahwa kita ARDS itu jangan tadi ventilator dulu, PIP dulu, ya. Dengan saturasi terbatas kita sudah bisa atau sudah mencoba untuk meninggalkan ini sudah masuk ke dalam kriteria ARDS, ya. Nah, itu yang pertama yang saya tekankan. Berikutnya kalau patofisiologi biasa tahu bahwa ARDS itu selalu ada 3 fase, ya. Fase eksudatif, ya, fase sudah proliferatif, kemudian fase fibroid. Jadi kalau ada fase fibroid artinya orang yang sembuh dari ARDS itu pasti akan menimbulkan gejala-gejala sisa, ya. Nah, ini tadi biasa nanti kita lihat di mana ya. Nah, ini ya patogenesisnya. Kita lihat itu berbagai sitokin. Jadi ARDS itu ya, badai sitokin. Jadi semua muncul, ya. Ini sampai semua epitel rusak, ya, kemudian juga endotel, jadi barier itu jadi rusak, akhirnya pertukaran oksigen terganggu di situ. Nah, etiologi bisa dilihat ada petunjuk langsung, yaitu yang berasal dari paru-paru sendiri dan di luar paru-paru. Ya, tadi sampaikan salah satunya misalnya ada infeksi tempat lain, ya, ataupun ada yang lain, ya, termasuk trauma, ya, termasuk transfusi, trali yang sering kita, ya, tiba-tiba ada trali udah baru hebat, ya. Trali kan ini oportunasi atau terjadi suatu ARDS, nah, itu jadi tantangan buat kita, ya. Karena terapinya tentu lain. Nah, jadi konsepnya tetap sama, ya. Jadi ARDS ini suatu yang akut, terjadi suatu peningkatan volume vaskuler, probabilitas, kemudian terjadi hipoksemia. Nah, ini manajemen tadi ada dengan medical management ini nanti ventilator yang paling utama, ya. Kemudian hasil PA juga menggambarkan kelainan di paru. Nah, bagaimana sekarang treatment? Treatment standar, yang saya sedikit sudah singgung, ini adalah suportif, jadi tidak ada terapi ARDS gitu, khususnya, ya. Umumnya adalah suportif. Suportifnya apa saja, ya. Yang utama tentu mekanikal ventilasi. Kedua, harus dicegah terjadinya stres ulcer. 3, tromboembolik, ya. Dan tadi saya sampaikan nutrisi, jangan lupa. Dan paling jangan lupa lagi adalah harus dilihat apa underlying etiologinya pada pasien tersebut. Nah, standar, kita tahu standarnya adalah untuk ventilator, ya, itu kita memakai adalah low tidal volume, ya, itu sudah 2017. Kemudian PIP yang tinggi, ya, kemudian posisi front position, kemudian diberikan profilaktik tromboemboli, kemudian juga mulai kalau sudah 72 jam diberikan enteral feeding, ya, dan diusahakan kalau sudah bisa spontan pernapasan diarahkan ke arah kita weaning, ya. Ini bagaimana evidence base-nya. Jadi sampai 2017, ya, bahwa ventilator dengan low tidal volume itu adalah yang paling A, ya. Kemudian yang lainnya B, B, C, C, dan B. Jadi itu adalah rekomendasi sampai tahun 2017 itu, ya.
jadi muncul. Kemudian ini tadi ya, alasannya sama, kita berusaha menjaga oksigenasi yang adekuat. Nah sekarang ini tadi landasannya ya di rekomendasi seperti yang tadi. Kalau teknik ventilasi harus lawan tidak polio itu kira-kira 6 mm per kilogram berat badan, yang biasa standar kita adalah 10-12 gitu ya. Kemudian juga PIP ya, tapi dijaga pressure-nya adalah di bawah 30. Kemudian juga nah ini perbedaannya di sini ya. Ini kalau kita lihat ini manajemen yang standar, jadi tadi nutrisi, pencegahan sesar, kemudian dievaluasi terus, pilihan setting dari ventilatornya, ya, kemudian monitoring. Nah, sekarang bagaimana peranan kortikosteroid? Bagaimana peranan dari ECMO tadi? Bagaimana peranan dari blocker, ya, neuroblocker, ya. Kemudian bagaimana peranan dari yang tinggi, langkah ketentuan manuver. Ini yang terbarunya. Jadi sudah ada putusan nggak? Sampai 2017 itu masih kontroversi. Kemudian kortikosteroid bisa atau enggak? ECMO bisa atau enggak? Ya. Nah ini kenapa ya? Nah, kenapa harus tidak poliomia rendah? Karena kalau tinggi itu adalah bisa dari paru-paru, ya. Kemudian juga kenapa alternatifnya harus low tidak polio. Nah kemudian tadi katakan harus prone position. Jadi harapannya kalau prone position ya jadi lebih merata distribusi oksigennya. Ya tapi prone position memang menyesuaikan, kita harus jadi nggak bisa tetap ya ventilatornya tetap jalan ya. Kemudian juga ibu segala macam. Nah, ini mesti diperhatikan betul ya. Tetapi ini adalah rekomendasi yang cukup kuat. Nah ini yang standar yang tadi. Jadi untuk yang rekrutmen manuver, kemudian untuk penggunaan high frekuensi dari ventilator, oscillasi ventilator, ini di 2017 itu tidak digunakan. Ya. Kemudian untuk yang neuromuscular block itu kenapa harus sedasi gitu? Karena untuk mengurangi tadi ketidaksesuaian misalnya antara ventilator dengan unsynchronize, karena unsynchronize itu menunjukkan juga penurunan dari hipoksia atau hipoksianya terpenting pertama ya. Kemudian nah, bagaimana dengan steroid, bagaimana dengan high PIP, bagaimana dengan prone position dan kalau prone position sama protective ventilation ini sudah strong rekomendasi sejak 2017. Nah, tetapi bagaimana dengan ECMO, bagaimana dengan neuromuscular blocker, bagaimana dengan steroid, bagaimana dengan high PIP ini? Waktunya 1,5 menit lagi. Baik, terima kasih. Nah, ini yang mulai dimunculkan konsepnya ya. Nah, di sini bahwa tadi kortikosteroid, ECMO, blok dari neuromuskuler, kemudian high PIP ya. Nah, ini mesti ada kehati-hatian. Ada yang bisa direkomendasikan adalah kondisional. Kondisional itu artinya dilihat, jadi tidak bisa kepada pasien tertentu gitu. Ya kalau rekomendasi kondisional. Tetapi kalau strong ya, itu bisa. Dan itu strong itu sepakat para ahlinya ya, bisa digunakan kepada kebanyakan pasien. Ya. Nah ini sistemik steroid gimana? Nah, jadi memang harapannya kan pemberian kortikosteroid sistemik ini ya, karena dia itu antiinflamasi dan
ARDS itu adalah proses inflamasi, nah ini bisa ditekan. Ya, teoritisnya bisa, tapi evidence-nya belum mendukung secara penuh. Jadi baris masih kondisinya kondisional, ya, belum suka slow. Ya, artinya pilihan-pilihan. Ya. Nah, ini masuk ke dalam opsional, ya. Jadi perlu penelitian lebih lanjut, ya. Kalau ini kan sampai kita harus merekomendasikan secara kuat. Kemudian ECMO bagaimana? Kita tahu bahwa ECMO itu adalah persis seperti hemodialisa, ya. Jadi kalau hemodialisa itu toksiknya urium, kreatinin, media molekul masuk darah, terus dimasukkan yang fisiologis, atau ini ya oksigennya, ya, CO2-nya ditarik, ya, darahnya juga tarik ke situ, terus dimasukin oksigennya, change-nya di mesin tadi. Nah, tadi disampaikan ECMO itu banyak, saya sempat mencoba pada pasien COVID, tapi juga kurang berhasil. Nah, ECMO juga rekomendasinya adalah kondisional. Ya. Nah, ini hasil penelitiannya. Ya. Maaf, waktunya sudah habis, Dok. Baik, 1-2 slide lagi. Neuromuscular blocking juga, ini adalah kondisional, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.